suaranya dulu ya. Kalau kakak bilang apa kabar, jawabannya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, siap? Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Sekali lagi tapi suaranya lebih kencang. Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Oke, semuanya sudah hebat. Kita mau mulai ibadah kita dengan bernyanyi. Bernyanyinya dengan semangat dan semua bangkit bernyanyi.
biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa menjadi pelita dan kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah selesai menari dan bernyanyi serta berdoa kan? Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik yang di rumah, ayo semuanya ambil ya Alkitabnya. Kakak hitung 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sepertinya kakak lihat adik-adik yang di rumah semuanya sudah pegang Alkitab kan? Untuk itu kita mau buka ayat Alkitab kita pada pagi hari ini, tertulis di dalam kitab Amos. Kakak mau tanya adik-adik di rumah, kira-kira Amos itu dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya benar, perjanjian lama ya adik-adik. Untuk itu kita buka Amos 5 ayat 14 sampai 15. Ayo semua adik-adik kakak yang di rumah, buka ya Alkitabnya. Kalau sudah dibuka, kalau sudah dapat, diperhatikan Alkitabnya. Kakak mau bacakan di sini. Amos 5 ayat 14 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan, hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah cintailah yang baik. Untuk itu adik-adik di rumah, kakak punya video mengenai firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Untuk itu adik-adik semuanya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat siang semuanya. Mampirlah ke toko roti kami. Ada diskon. Yuk, Caleb, kita pulang. Selamat siang, Bu. Ya, siang juga. Terima kasih. Caleb, nggak beli permen ya? Ibu punya kartu diskon? Ada, tapi saya cari dulu ya. Kalau kamu mencuri, Yehua mau nggak jadi sahabatmu? Kamu mau jadi sahabat Yehua? Terima kasih, Bu. Yuk, sayang. Nah, adik-adik sudah tonton kan video yang tadi? Video mengenai firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya, dijawab ya. Kira-kira siapa di sini yang mau memiliki kehidupan yang bahagia? Ayo semua. Iya, kakak yakin pasti semua adik-adik di rumah ingin memiliki kehidupan yang bahagia kan? Tapi adik-adik, ada orang yang menyalahartikan kehidupan yang bahagia itu harus mencuri, juga dia harus memiliki banyak uang. Tidak adik-adik, bukan seperti itulah kehidupan bahagia yang dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kakak mau kasih soal nih buat adik-adik. Jawab ya, bilang benar atau salah. Nanti kalau kakak keluarkan soalnya, adik harus jawab di rumahnya ya. Yang pertama adalah, kira-kira kalau misalnya nih adik-adik kita sedang ujian, ada temannya yang mau menyontek, atau ada temannya yang berbaik hati memberikan contekan.
Kira-kira dua perbuatan itu perbuatan yang benar atau yang salah? Sekali lagi ya, kamu dengar jawabannya, sepertinya kurang dengar. Iya, itu adalah perbuatan yang salah adik-adik. Tidak boleh ya kita menyontek atau memberikan contekan kepada temannya. Tapi bagaimana ya supaya bisa semuanya berhasil? Yaitu dengan cara mengajak temannya untuk belajar bersama. Kalau belajar bersama, pasti semuanya bisa menjawab soal yang diberikan oleh gurunya. Nah, soal yang kedua adalah misalkan adik-adik lagi butuh pulpen. Rupanya ada pulpen teman yang ngambil di atas meja. Adik-adik ambil. Kira-kira itu perbuatan benar atau salah? Ayo coba dijawab dulu. Iya, itu adalah perbuatan yang salah. Kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita, tapi kita boleh meminjamkan kepada temannya atau minta pinjam kepada temannya. Jadi adik-adik tidak boleh mengambil barang yang bukan miliknya. Selanjutnya soal yang ketiga. Adik-adik, kakak punya soal yang ketiga adalah jika ada temannya yang bersedih. Kemudian adik-adik ada yang tertawa melihat temannya bersedih. Kira-kira itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Iya, tidak boleh ya adik-adik, itu adalah perbuatan yang salah. Karena ketika temannya sedang bersedih, kita harus berusaha untuk menghibur supaya teman kita tidak sedih lagi ya adik-adik. Tapi kita tidak boleh mengejeknya, tetapi harus menghibur dan mendengarkan apa permasalahan teman kita. Selanjutnya soal yang keempat. Kalau mamanya menyuruh, misalnya adik-adik membeli gula, minyak makan, adik-adik mau menolong mamanya. Kira-kira itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Kira-kira apa jawabannya adik-adik? Iya, itu adalah perbuatan yang benar. Kita itu harus menuruti perkataan orang tua. Seperti hukum Taurat keberapa adik-adik? Iya, hukum Taurat kelima yang mengatakan kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus mau disuruh oleh orang tua kita untuk membantu mereka. Jadi, buat adik-adik yang di rumah yang sudah menjawab 4 soal kakak tadi, yang sudah mengikutinya dan menjawabnya dengan benar, itu adalah anak-anak yang pintar. Adik-adik, kakak mau bilang, kita itu harus melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu adalah perbuatan yang disukai, yang dicintai, yang disenangi oleh Tuhan Allah. Ya adik-adik, jadi kita harus mengikuti perbuatan-perbuatan yang baik. Karena orang tua, teman, guru, bahkan Tuhan Allah menyenangi anak-anak yang selalu mau berbuat baik. Nah adik-adik, kakak punya satu lagi nih video mengenai eksperimen anak sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah, ayo kita tonton sama-sama videonya. Hai adik-adik. Di sini kakak dan Bang Ranto akan melakukan eksperimen mengenai firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ayo Bang Ranto, coba diperkenalkan bahan-bahannya apa saja. Oke, adik-adik, kita punya 2 gelas air putih ya. Lalu kita punya coklat tata. Lalu kita juga punya 2 buah piring ya adik-adik. Nah, kalau begitu ayo Kak, dekatkan kameranya supaya kita bisa mulai eksperimennya. Nah adik-adik, piring ini adalah digambarkan sebagai diri kita. Sedangkan coklat ini digambarkan sebagai perasaan kita adik-adik. Tadi kan firman Tuhan kita mengenai perbuatan yang baik dan yang benar. Kalau kita melakukan perbuatan yang baik, ada saja orang yang tidak suka dengan apa yang telah kita lakukan. Sehingga itu membuat kita merasa menjadi sedih, membuat kita menjadi marah, tidak percaya diri. Tapi ternyata ada juga orang yang menganggap bahwa perbuatan baik itu adalah perbuatan yang benar, sehingga kita menjadi bahagia, menjadi happy, menjadi senang, dan lain-lain.
permen ini ibaratkan perasaan kita ya adik-adik, berwarna. Jadi setiap manusia pasti pernah merasakan senang, bahagia, sedih. Digambarkan dengan permen ini ya adik-adik. Lalu air ini diibaratkan bagaimana Tuhan Yesus hadir di kehidupan kita, mengisi kehidupan kita, apa yang kita rasakan tadi, senang, sedih, bahagia, marah. Nah adik-adik, luar biasa ya warnanya, sangat cantik ya adik-adik. Setelah Tuhan Yesus datang ke kehidupan kita, maka kehidupan kita menjadi lebih berwarna. Adik-adik, sampai di sini dulu ya eksperimen kita. Adik-adik di rumah boleh mencobanya dan mempraktekkannya di rumah bersama abang, kakak, adik, dan orang tuanya ya. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ayo yang di rumah semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang bisa melakukan sesuai dengan kehendak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita mau bernyanyi ya dengan judul lagu Pujilah nama Tuhan, pujilah dengan riang. Ayo adik-adik kita bernyanyi sambil bangkit berdiri. Mari kita nyanyi.
Oke, sekarang Bang Ranto mau ngasih tahu aktivitas kita untuk minggu depan. Nah, adik-adik, aktivitas kita minggu depan yaitu menjawab teka-teki silang Alkitab ya. Nah, contoh kotak-kotak teka-teki silang Alkitabnya itu seperti ini. Dan soal menurun dan soal mendatarnya itu seperti ini. Nah, adik-adik perhatikan baik-baiknya soalnya, soal mendatar dan soal menurunnya ya. Nanti adik-adik kerjakan teka-teki silangnya, boleh dikerjakan di buku tulis, boleh dikerjakan di kertas lembar, boleh juga dikerjakan di buku gambarnya adik-adik. Lalu hasilnya nanti adik-adik foto ya, minta bantuan papa dan mamanya. Nah, kirimkan juga nanti hasil dari teka-teki silangnya ke WA Bang Kakak Gun sekolah minggunya ya. Lalu jangan lupa adik-adik dikumpul paling lama tanggal 17 Juli 2020 adik-adik. Oke, dadah. Adik-adik, ibadah online kita hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa adik-adik, ibadah online kita minggu depan tanggal 19 Juli 2020. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.